Selamat pagi Bu, saya Dr. Fani yang bertugas di rumah sakit ini dengan Ibu siapa? Selamat pagi dok, saya Ani dok. Oh baik, Ibu Ani ya. Ibu Ani usianya berapa tahun? 30 tahun dok. 30 tahun. Baik Ibu Ani, ada perlu apa ya Bu? Jadi saya mau memeriksakan anak saya ini berat badannya tidak naik-naik. Sudah ke bidan tapi kemudian dirujuk ke sini. Oh baik. Jadi anak Ibu ini kalau boleh tahu umurnya berapa? 10 bulan dok. 10 bulan. Oke, lahirnya dulu normal nggak Bu? Ada kelainan gitu tidak ya Bu waktu lahir? Normal dok, lahirnya sama di bidan. Waktu lahir ya biasa saja dok, langsung nangis, tidak ada kelainan. Oke baik. Untuk berat badan dan panjang badannya waktu lahir, kira-kira masih ingat tidak ya Bu? Kira-kira berapa gitu? Beratnya 3.200 gram, panjangnya lupa dok. Oh baik, 3.200 gram ya Bu. Ini sekarang anaknya diberi apa Bu makanannya? Diberi ASI? Masih dok. Masih diberi ASI? Tapi ya tidak sesering dulu, terus makan bubur tepung juga. Oh baik. Baik Bu, kalau begitu nanti akan saya lakukan pemeriksaan pada anak Ibu yang mengharuskan untuk melepas pakaian anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke baik Ibu, kalau begitu silakan Ibu menyiapkan anak Ibu pada meja periksa. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi yang pertama melakukan pemeriksaan antropometri yang meliputi pemeriksaan berat badan dan tinggi badan pada bayi. Yang pertama, bayi ditimbang dengan menggunakan timbangan pegas atau elektronik dengan posisi berbaring dan telanjang. Kemudian setelah itu membaca skala timbangan sampai dengan ketelitian 10 gram. Kemudian diulang 2-3 kali dan diambil berat badan rata-ratanya. Kemudian dicatat. Yang kedua, bayi diukur panjang badannya dengan infantometer, di mana bayi diletakkan pada permukaan yang datar. Kemudian bagian kepala bayi difiksasi atau dipegangi oleh asisten atau orang tua bayi agar tidak bergerak-gerak. Kemudian bagian alat yang bagian bawah digerakkan disesuaikan dengan panjang badan bayi. Kemudian dilihat hasilnya dan dicatat. Baik Bu, tadi setelah dilakukan pemeriksaan berat badan dan panjang badan pada anak Ibu, sekarang saya akan menentukan tata laksana asuhan nutrisi pada anak Ibu. Yang pertama, melakukan asesmen nutrisi. Tadi didapatkan berat badan bayi adalah 6,2 kg dengan panjang badan 70 cm. Kemudian diplotkan angka tersebut pada kurva pertumbuhan WHO. Kemudian membaca interpretasi dari pemplotan pada kurva WHO tersebut. Menurut kurva berat badan menurut usia pada laki-laki didapatkan kurang dari min 3 standar deviasi, yang berarti berat badan sangat rendah. Kemudian pada kurva panjang badan menurut usia didapatkan standar deviasi min 1 sampai min 2 standar deviasi, yang berarti perawakan normal. Kemudian pada kurva berat badan menurut panjang badan didapatkan kurang dari min 3 standar deviasi, yang berarti gizi buruk. Kemudian menentukan kebutuhan kalori anak. Yang pertama dengan cara menentukan berat badan ideal anak dengan kurva berat badan menurut panjang badan, yaitu tadi didapatkan panjang badannya adalah 70 cm, kemudian diurutkan pada kurva tersebut dan didapatkan berat badan ideal anak adalah 8,5 kg. Kemudian menentukan usia tinggi badan dengan cara mengurutkan panjang badan dengan kurva panjang badan menurut usia. Kemudian didapatkan hasil tinggi badan bayi itu sesuai dengan usia 7,5 bulan. Kemudian dengan usia tinggi badan 7,5 bulan tadi disesuaikan dengan tabel RDA dan didapatkan RDA-nya adalah 110 kalori per kilogram berat badan per hari. Sehingga didapatkan total kebutuhan kalori adalah
berat badan ideal dikali RDA dan didapatkan 935 kalori per hari totalnya. Kemudian menentukan cara pemberian nutrisi kepada anak yaitu dengan oral atau enteral. Tidak perlu menggunakan nutrisi secara parenteral karena tidak terdapat masalah pada sistem pencernaan anak pada kasus ini. Kemudian menentukan jenis nutrisi yang akan diberikan. Jadi pada kasus ini terdapat gizi buruk tanpa sakit kritis, sehingga dibutuhkan kalori awalnya adalah 50-75% dari total kebutuhan kalori yang kemudian nantinya ditingkatkan secara bertahap. Jadi pada kasus ini diberikan F75 atau susu formula dengan 75 kalori dalam 100 ml-nya. Diberikan F75 untuk fase stabilisasi ini sebanyak 50% dari total kebutuhan kalori tadi, yaitu 500 kalori per hari. Kemudian dijadikan dalam cc, yaitu 600 cc per hari. Dan untuk pemberian F75 ini diberikan setiap 2 jam, sehingga dosis pemberiannya adalah 12 kali per hari sebanyak 50 cc. Kemudian ya Bu, jadi berdasarkan pemeriksaan tadi dan hitungan yang telah saya lakukan, anak ibu ini perlu diberi terapi F75, yaitu merupakan susu formula yang pada 100 cc-nya terdapat 75 kalori. Nah, nanti F75-nya itu diberikan pada anak ibu sebanyak 12 kali per hari. Dosisnya adalah 50 cc, jadi 12 kali per hari sebanyak 50 cc. Kemudian nanti sambil dipantau ya Bu ke depannya anak ibu ini apakah bisa menerima terapi tersebut atau tidak. Maksudnya apakah memberikan efek seperti muntah ataupun diare seperti itu. Kemudian nanti dipantau juga ya Bu apakah terdapat kenaikan pada berat badan ataupun tinggi badan anak ibu. Ya seperti itu Bu, sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima kasih.